Pertanyaannya adalah, apa itu Erlang B? Nah, Erlang B itu biasa juga disebut dengan Erlang Loss Formula, yaitu untuk probabilitas blocking yang diperoleh dari distribusi Erlang untuk menggambarkan kemungkinan panggilan hilang atau call loss pada sekelompok sirkuit. Nah, formula Erlang B ini diterapkan pada kondisi panggilan gagal karena saluran sibuk, tidak masuk antrian, dan tidak dicoba lagi. Nah, formula umum dari Erlang B itu inputnya yaitu jumlah sumber seperti server atau sirkuit, lalu jumlah traffic yang ditawarkan dalam Erlang tentunya, dan outputnya adalah probabilitas blocking. Nah, ini adalah tabel untuk Erlang B maksimum overload version B dan N. Bisa dilihat atau dibaca pada bagian ini. N itu adalah number of server dan numerical column headings indicate block probability B in percentage. Tabel generated by Diane Dexter. Nah, bagaimana berikutnya adalah menghitung jumlah staff. Nah, untuk menghitung jumlah staff dapat menggunakan model Erlang C dengan asumsi kedatangan panggilan atau call arrival bersifat random, dan jika seluruh agen sibuk, panggilan baru akan masuk antrean dan tidak diblok. Nah, ini caranya ada dengan masukkan input, lalu perhitungannya menggunakan Erlang C dan nanti akan menghasilkan output. Untuk inputnya bisa berupa jumlah panggilan saat waktu sibuk atau busy hour call, attempts, atau BSCH yang dijawab agen, lalu juga dengan rata-rata waktu bicara dan wrap up time, lalu dengan nilai atau nilai service level yang diinginkan diwakilkan oleh persentase panggilan yang terjawab dalam periode waktu atau detik. Nah, outputnya berupa jumlah agen yang diperlukan, persentase panggilan delay atau antrian ketika tidak ada agen yang tersedia, dan rata-rata waktu panggilan. Nah, ini dapat dihitung juga dengan menggunakan kalkulator otomatis Erlang C atau menggunakan Excel. Nah, berikutnya kita akan mengetahui apa itu Erlang C. Nah, Erlang C itu menunjukkan probabilitas penunggu dalam sistem antrian. Nah, Erlang C ini mengasumsikan sumber populasi yang tak terbatas yang bersama-sama menawarkan traffic dari X Erlang ke N server. Namun, jika semua server dalam keadaan sibuk, permintaan tidak akan masuk antrian. Nah, formula Erlang C ini menghitung probabilitas antrian traffic yang ditawarkan dengan asumsi bahwa panggilan yang diblokir tetap tinggal dalam antrian hingga ditangani. Nah, ini dapat digunakan untuk menentukan jumlah agen atau customer service representatif yang diperlukan untuk staff call center. Nah, bagaimana formula umum Erlang C? Yaitu inputnya berupa total traffic yang ditawarkan dalam satuan Erlang dan jumlah server. Outputnya berupa probabilitas customer yang harus menunggu layanan. Nah, ini adalah tabel untuk Erlang C Traffic Table. Nah, ini adalah contoh perhitungannya menggunakan tool di www.erlang.com/kalkulator/call, di mana ini jumlah panggilannya dari 0 sampai dengan 3000, dan ini adalah jumlah agen. Nah, yang biru ini menunjukkan jumlah agen, dan yang merah ini menunjukkan jumlah line. Misalkan, untuk average call duration-nya itu 180 detik, dan average wait up time-nya itu 68 detik. Call answer targetnya kita ingin memasukkan 80% answer in 20 second. Nah, maka trunk blocking targetnya adalah 0,010. Nah, bagaimana meyakinkan agen bisa menjawab pertanyaan dengan baik? Yang pertama adalah yang perhatikan adalah proses recruitment. Yang kedua adalah perhatikan juga terkait service katalog dan manual serta SOP, itu harus clear, competence, dan continuous improvement. Berikutnya adalah terkait dengan training and certification, lalu terkait dengan periodic refreshment and periodic certification, dan feedback dari pelanggan. Lalu terkait dengan membuat penjadwalan staff. Penjadwalan kontak center merupakan cara dalam mendapatkan jumlah agen yang tepat dengan keahlian yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi volume panggilan dan channel lainnya. Nah, masalah penjadwalan ini bertujuan untuk menetapkan shift yang optimal dengan penetapan jumlah agen yang dibutuhkan dalam setiap shift untuk meminimalisasi biaya
dan tetap memenuhi service level objektif. Nah, bagaimanakah cara untuk mendefinisi penjadwalan? Yang pertama, yaitu dengan meninjau faktor-faktor yang berpengaruh dalam penjadwalan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu bisa berupa RHT, ada service level objektif, shrinkage, ada agen occupancy rate. Lalu dari sana bisa melakukan penjadwalan untuk mendapatkan jumlah agen yang tepat di waktu yang tepat. Nah, penjadwalan atau scheduling ini merupakan kumpulan shift di mana agen ditugaskan dalam 1 minggu atau 1 bulan. Nah, terakhir membuat shift atau roster. Nah, shift merupakan kumpulan interval waktu yang pendek, bisa menjadi 60, 30, atau 15 menit, di mana agen bekerja full time. Roster ini adalah proses penugasan agen ke dalam bentuk shift. Berikutnya kita masuk ke bagian pengadaan dan implementasi.